babnya. Bab sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang bisa ngasih penjelasan apa kaitan dari Badan Usaha dan Perekonomian dengan pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi? Apa kaitannya? Singkat aja. Yang paling kasih hadiah. Apa kaitan dari bab sebelumnya dengan bab ini? Materi. Badan usaha dapat membantu menggerakkan roda perekonomian negara dan dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Terus kaitannya dengan materi Nomor 2, nomor 1 materi tentang badan usaha dan perekonomian negara. Nomor 2 pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Badan usaha itu kalau untuk menjadi berusaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional dari negara, tetapi kalau rugi itu dapat berhubungan dengan kesenjangan ekonomi negara. kurang tepat. Sebenarnya bisa tepat. Karena hasil dari jenis berbagai bangsa tersebut bagaimana mempengaruhi dari pendapatan nasional. Hampir. Jadi Badan Usaha dan Perekonomian itu kita singkat menjadi pelaku bisnisnya, pelaku perusahaannya. Sedangkan pendapatan nasional itu adalah pendapatan dari hasil usaha, kita sebut dengan kue ekonomi. Kemudian kesenjangan ekonomi itu adalah pembagiannya. Pembagian apakah dalam pembagiannya itu mengalami kesenjangan. Misalnya Aisyah dapat 50%, sedangkan Karisma dapat 20%. Terus Reza dapat 15% gitu. Jadi kan nggak balance kan, nggak sama. Jadi itu disebut dengan kesenjangan ekonomi. Ya lanjut. Pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan waktu. Kalau menurut pribadi kalian, pendapatan nasional. Kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pendapatan adalah hasil Mana-mana yang menjual hasil usaha. Oke. Ini mau tanya, dari mana saja sumber pendapatan negara? Sumber pendapatan terbesar negara itu dari mana? Yang paling besar? Pajak. Pajak adalah satu sumber yang paling terbesar dalam pendapatan nasional, sumbernya ya. Kemudian yang kedua ada dari bukan pajak, contohnya dari sumber daya alam, bisa dari minyak, gas, terus setoran laba yaitu dari BUMN, swasta atau Pertamina, Telkom. Kemudian dari biaya layanan seperti membuat SIM, STNK, dan paspor. Kemudian sumber ketiga yaitu hibah dari luar negeri. Misalnya Indonesia mengalami bencana alam, jadi kita dapat bantuan dari luar negeri. Kemudian bagaimana cara pemerintah menghitung pajak, menghitung pendapatan nasional? Bagaimana caranya? Melalui apa? Coba dibaca. Melalui BPS. BPS itu apa tuh?
produksinya, yang mana jumlah semua barang yang dibuat itu dihitung, kemudian dijumlahkan dengan cara pengeluarannya. Semua uang yang dibelanjakan apa saja gitu, ditambahkan. Kemudian cara pendapatannya yaitu total gaji pekerja dan laba. Kemudian untuk apa menghitung pendapatan nasional? Untuk apa menghitung pendapatan nasional? Coba berpikir, untuk apa menghitung pendapatan nasional? Baik. Baik. Jadi menghitung pendapatan nasional itu adalah sebagai rapor kesehatan ekonomi negara, yang mana dengan menghitung pendapatan nasional kita dapat mengukur kinerja. Apakah ekonomi suatu negara itu maju atau dia di tempat atau bahkan mundur, mengalami kemunduran. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan. Ketika misalnya suatu negara itu mengalami pendapatan yang kecil, jadi pemerintah itu bisa membuat kebijakan seperti memberikan bansos kepada rakyat yang membutuhkan, kemudian memberikan modal usaha agar terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, membandingkan negara lain. Yang keempat, mengetahui struktur ekonomi. Dari mana nih kita mendapatkan sumber kekayaan yang paling kaya itu? Bisa jadi dari sumber sektor pertanian atau bahkan sektor industri. Lanjut, konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu PDB. Ada yang tahu apa itu PDB? Ada yang tahu apa itu PDB? Ya, apa penjelasannya? Ini adalah total pendapatan yang diterima oleh pokok produksi dalam berbagai proses produksi di suatu negara selama satu periode. Ya. Jadi PDB itu total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam Indonesia dalam setahun. Jadi perusahaan ini harus ada di Indonesia. Contohnya warung tegal, ojek online, atau pabrik mobil yang perusahaan itu ada di Indonesia. Kemudian yang kedua PNB, produk nasional bruto. Apa itu produk nasional bruto? Jadi PNB ini fokusnya itu kepada warga negara Indonesia, baik dia bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya itu kayak TKI. TKI kerja di Arab Saudi. Jadi dia itu termasuk dalam PNB karena yang dihitung di PNB ini adalah orang yang bekerja. Oke. Kemudian selanjutnya ada produk nasional neto. Apa itu produk nasional neto? Produk nasional neto ini adalah pendapatan pokok warga negara yang sudah dikurangi dengan biaya perusahaan atau penyusutan. Contohnya nih, Pak Budi punya pabrik roti. Jadi kan setiap hari menggunakan oven nih. Jadi lama-lamaan oven ini rusak. Jadi otomatis sampai di dalam Pak Budi membeli
pendapatan Pak Budi ini 100 juta, dikurang untuk membeli apa tadi? Oven tadi 5 juta, berarti setelah 95 juta. Selanjutnya pendapatan nasional neto. Apa itu pendapatan nasional neto? Pendapatan nasional neto itu pendapatan bersih yang tadi yang 95 juta itu dihitung ulang, terus dikurangi dan ditambah dengan yang dikurangi itu pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi. Misalnya pendapatannya 95 juta dikurang 8 juta. 8 juta ini pajak nih. 95 juta dikurang 8 juta, kemudian ditambah 2 juta. Itu 2 juta itu subsidi. Sama dengan berapa? 95 juta dikurang 8 juta ditambah 2 juta. 89. Selanjutnya pendapatan individu atau perseorangan. Apa itu pendapatan individu dan perseorangan? Total uang yang benar-benar sampai di tangan penerima tapi belum dipotong pajak penghasilan. Contohnya 89 juta tadi dikurang 3 juta itu BPJS ketenagakerjaannya dibayarkan. Kemudian dikurangi 20 juta laba ditahan. Terus ditambah 1 juta uang pensiunannya. Jadi hasilnya berapa? Ya, bagus 67 juta. Kemudian pendapatan disposable atau DI. Apa itu? Pendapatan disposable. Jadi PI ini dikurangi pajak langsung yang merupakan uang yang siap dibelanjakan. Tadi hasilnya berapa? 67 juta. Dikurang 2 juta yaitu pajak langsungnya. Sama dengan 65 juta. Jadi uang yang siap dibelanjakan itu berapa tadi? 65 juta. Kemudian PDRB. PDRB ini dipakai untuk melihat seberapa kaya atau seberapa sibuk ekonomi di suatu provinsi atau daerah spesifik. Bisa kita lihat ada contoh pendapatan nasional suatu negara. Produk domestik brutonya ada 312 miliar. Produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri 52 miliar dan seterusnya. Jadi mau tanya nih, produk domestik bruto terus produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri, kenapa ini dikurang? Kenapa tidak dijumlahkan? Karena produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ini akan dibawa ke luar negeri sehingga bukan termasuk dalam pendapatan. Jadi ini semua kalau ada dia pengurangan berarti bukan termasuk pendapatan nasional. Sedangkan kalau dia dijumlahkan merupakan pendapatan nasional. Oke? Ibu mau kasih kalian tugas. Ini tuh kayak tugas kecil gitu aja. Gak usah panjang-panjang jawabannya. Ibu kasih soalnya individu dulu ya. Kerjaan individu. Sendiri.
Setuju nggak sama pertanyaan itu? Kalau setuju kasih alasan, kalau tidak setuju kasih alasan. Suatu negara sangat tinggi, apakah itu berarti semua rakyatnya kaya dan sejahtera? Menjawab siap. Kemudian kalian disuruh bentuk kelompok. Kalian bentuk kelompok. Terus kalian gabungin jawaban kalian ini. Kalian diskusikan masing-masing kalian. Buat satu jawaban yang paling benar. Kalian buat kesimpulannya dari masing-masing jawaban kalian. Kalian jadi kesimpulan. Jadi pertanyaan ini tadi dijadiin satu. Dengan satu alasan dan satu jawaban. Iya, kelompoknya sama tiga. Gak boleh campur. Kan bisa jadi kan berbeda pendapat ya. Jadi kalian diskusikan apa jawaban yang menurut kalian paling benar.
Tapi udah jawab soalnya lupa. Soalnya tadi jika pendapatan nasional suatu negara sangat tinggi, apakah itu berarti semua rakyatnya kaya dan sejahtera?
Yang berani nanti buka saja. Orang satu. Kamu bilang nggak berani orang cuma ini aja. Oke, pegang dulu. Untuk kelompok satu. Masih lama. Maju. Oke, jawabannya sama ya, tidak setuju, sama-sama tidak setuju. Untuk panggilan pertama, yang cowok dulu, maju depan. Jelaskan jawaban kalian. Siapa? Oke, Pak. Atau mau yang cewek dulu? Yang cowok dulu. Pemimpin aku dulu. Ya udah, siapa? Yang cewek siapa nih? Cewek? Bisa. Terus kalian? Coba, Opi Pak. Biar ada yang Opi Pak. Ayo, si sama Aisyah. Siapa duluan? Cepat. Aisyah duluan. Ayo. Buka catatan soalnya ya. Jika pendapatan nasional atau PDB suatu negara sangat tinggi, apakah itu berarti semua rakyatnya kaya dan sejahtera? Gimana yang salah menurut pendapat kelompok kalian? Tidak. Karena dalam negara kita sistem pembagian pendapatan kan bukan sistem bagi hasil. Jadi siapa yang kalau dalam pekerjaan siapa yang di atas pasti dia yang dikasih lebih banyak. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya, dia yang pasti punya lebih banyak. Kalian ada sanggahan? Sanggahan dari kalian? Gak ada. Gak ada. Kayak gitu aja. Ini polisi. Isinya ilmu semua. Kalau banyak nilai itu. Jika pendapatan nasional suatu negara sangat tinggi, apakah itu berarti semua rakyatnya kaya dan sejahtera? Gimana nih Pak Uji menurut kelompok kalian? Ada depan dong, masa ada? Karena kan dalam suatu negara itu nggak semua ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Jadi bisa aja pendapatan tinggi itu kan tadi pajak termasuk salah satu pendapatan negara paling besar. Bisa jadi pendapatan negara itu tinggi karena pajak yang tinggi juga. Jadi gimana caranya rakyat itu sejahtera? Jadi pemimpin negara harus nggak boleh egois memandang pendapatan negara yang tinggi. Jadi harus nengok bahwa gimana kondisi lainnya. Jadi jangan terlalu gimana ya rasanya. Pemimpin negara tuh nggak boleh meletakkan pajak yang terlalu tinggi, harus menyesuaikan dengan kadar kemampuan rakyatnya. Bagus ya. Kalian ngerti lah ya.
Jawabannya tidak setuju ya. Karena tadi kan ibu bilang, anggap aja pendapatan negara itu kue ekonomi. Jadi alasan utamanya yaitu yang pertama masalah pembagian. Misalnya yang kayak kata Aisyah tadi ya, misalnya bisa saja orang yang lebih tinggi jabatannya akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar kan. Jadi itu kita sebut dengan kesenjangan sosial. Itu yang kita sebut dengan kesenjangan sosial. Kemudian alasan kedua yaitu masalah jumlah penduduk. Misalnya kue ekonominya itu besar, tapi jumlah penduduknya itu lebih besar, maka pendapatan perorangan itu sama saja tetap kecil. Jadi itu tadi dua alasan utama kenapa pendapatan nasional suatu negara itu sangat tinggi, tidak termasuk jika pendapatan nasional itu tadi sangat tinggi, itu berarti semua rakyatnya tidak kaya dan tidak sejahtera, artinya tidak merata. Oke. Terus ada yang bisa buat kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oh iya, yang bisa buat. Ada yang bisa buat kesimpulan? Kesimpulan. Maju ke depan. Majulah Daim. Daim dari tadi jawab terus kok, benar kok jawabannya. Majulah Daim. Majulah Daim. Cuma buat kesimpulan. Apa kesimpulan hari ini? Dari pendapatan nasional sampai ke konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Singkat aja, kasih kesimpulan singkat. Coba baca dulu ya. Bebas ya. Coba. Simpulan. Coba. Serah. Jangan terserah soal materi kita. Apa kesimpulan hari ini? Materi hari ini. Kesimpulan ya? Oke, masih ada lah. Ini kan, mau yang mana pilih? Yang lain ada yang bisa kasih kesimpulan? Coba kesimpulannya yang benar. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai rakyat negara haruslah taat juga dalam membayar pajak, karena pajak adalah akan kembali ke rakyat negara kepada kita juga gitu. Jadi pemimpin negara mestilah harus tahu ala kadar bahwasanya harus tahu kondisi rakyat gimana, harus pandai dalam memimpin dan jangan sampai korupsi. Ini lebih ke pesan ya, pesan ke pemerintah.